Puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita memperhatikan ada 3 bagian yang akan kita baca. Yesus menyembuhkan orang dengan cara yang berbeda. Dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menyembuhkan hal yang berbeda, menunjukkan bagaimana Tuhan yang berdaulat. Mari seperti tuntunan Tuhan kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9, saudara. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Nanti sampai saya katakan untuk melompat ayatnya, saudara. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama, perhatikan. Orang yang buta sejak lahirnya, perhatikan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Perhatikan, berarti ada orang yang buta sejak lahirnya. Saudara, ada kemungkinan kalau orang buta sejak lahir, dia tidak memiliki yang namanya bola mata. Betul. Jadi kemungkinan besar, kalaupun dioperasi, gak mungkin juga bisa melihat. Berarti apa yang Tuhan lakukan ini benar-benar hal yang dahsyat, hal yang ajaib. Nah saudara, kita lompat ke ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6 tadi, saudara. Kita coba lompat dan kita berkata, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang ini? Coba perhatikan. Ayat yang ke-6 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus berkata, akulah terang dunia. Perhatikan itu. Yesus meludah ke tanah, perhatikan, Yesus meludah ke tanah. Ia mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Perhatikan, apa yang Yesus lakukan ketika menyembuhkan orang yang buta sejak lahir ini, saudara. Dia meludah ke tanah, lalu saudara, dia mulai mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu apa? Tanah itu dioleskan kepada yang namanya mata orang buta itu. Saudara perhatikan, Yesus menyembuhkan dengan hal yang berbeda, hal yang unik, seperti yang pernah dia lakukan. Ini menunjukkan apa? Kemahakuasaan dia. Ayat yang ke-7 berkata, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Amin. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali, dan matanya sudah melek. Saudara lihat, ketika Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya, dia meludah ke tanah, dia mengaduknya lalu mengoleskan pada matanya. Yesus menyembuhkan mata orang buta ini. Lalu kita buka, saudara, kita bandingkan dengan apa yang Yesus lakukan. Kita buka di dalam Markus pasal yang ke-8. Perhatikan, Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Perhatikan, Markus 8 ayat yang ke-22. Saudara perhatikan itu. Markus 8 ayat yang ke-22. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Perhatikan. Yesus membawa seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Perhatikan, apa yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang ini. Yesus meludahi, membawa orang ini keluar kampung. Lalu dia meludahi mata orang buta tadi. Beda dengan yang di Yohanes pasal 9 tadi. Kalau di Yohanes pasal 9 tadi, Yesus meludah ke tanah, mengaduknya dengan tanah itu, lalu mengoleskan ludah dan tanah di mata orang buta yang sejak lahir tadi buta.
dan Tuhan menyembuhkan. Tapi khusus di Betsaida, Yesus membawa orang ini keluar kampung, lalu Yesus meludahi langsung, saudara. Meludahi langsung mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya. Lalu bertanya, sudahkah kau lihat? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Masih belum jelas. Lalu ayat yang ke-25 dikatakan, Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Untuk kita memperhatikan Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Perhatikan. Markus 10 ayat yang ke-46. Ada 3 kisah yang akan saya bukakan buat saudara. Tadi di Yohanes pasal yang ke-9, Markus pasal yang ke-8, lalu kita bandingkan dengan Markus pasal yang ke-10. Perhatikan. Ayat yang ke-46 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Maka saudara, akhirnya Yesus memanggil dia untuk bertanya kepadanya. Ayat yang ke-51, perhatikan saudara. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Perhatikan, yang ketiga di kisah di Markus pasal yang ke-10 ini, saudara. Yesus menyembuhkan, hanya Yesus memperkatakan. Amin. Dia berkata, jadilah seperti imanmu. Lalu orang buta ini, saudara, pengemis buta yang bernama Bartimeus ini, meleklah matanya dan dia dapat melihat. Ada 3 kisah yang ketika Tuhan melakukan mujizat, dilakukan dengan cara yang berbeda. Di Yohanes 10 tadi, Yesus meludah ke tanah, mengaduk dengan tanah itu ludahnya, lalu menempelkan ke matanya, lalu berkata kepada orang itu, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Orang itu sembuh. Setelah itu melek matanya. Yang kedua, ketika ada orang buta di Betsaida, dia meminta Yesus untuk menyembuhkan. Yesus harus membawa orang ini keluar dari Betsaida. Perhatikan, Yesus meludah ke matanya langsung, lalu meletakkan tangannya dan orang ini disembuhkan Tuhan. Melek matanya. Yang ketiga, Yesus bertemu dengan orang yang namanya buta, pengemis buta bernama Bartimeus. Dia berteriak berseru untuk Yesus menyembuhkan dia. Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, jadilah seperti iman. Ada 3 kisah yang berbeda yang dituliskan dalam kitab Injil kita, Alkitab kita, dan semua menunjukkan apa? Kemahakuasaan Tuhan. Nah saudara, ketika Tuhan tunjukkan ini kepada saya, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Yang pertama yang kita bisa belajar dari 3 kisah yang berbeda. Jangan pernah batasi Tuhan. Mari katakan dengan saya. Tuliskan. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari? Jangan batasi Tuhan. Saudara, jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Jangan batasi Tuhan dengan logika otak kita yang hanya sekecil ini. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa
menyelami pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka saudara, bagian kita dibutuhkan, kita perlu percaya dan berserah. Jangan batasi Tuhan untuk Tuhan menyembuhkanmu dengan cara manusiamu. Tapi izinkan Tuhan memberkati, memulihkan, menyembuhkan, meluputkan, melindungi Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga dengan caranya Dia. Jangan batasi Tuhan. Amin. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kemanusiaan kita. Seringkali kita mencoba mereka-rekakan dengan cara kita. Tapi saya mengajak pagi hari ini, fokuslah kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman-Nya adalah mendidik hati kita. Untuk kita, yang kedua, punya hati yang percaya dan berserah kepadanya. Saudara, mari percayai Tuhan lebih dari apapun di dalam hidupmu. Amin. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudara, yang pertama, jangan batasi Tuhan. Yang kedua, percaya dan berserah. Saudara, kita hanya butuh percaya. Maka saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman menjadi sebuah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa, saudara? Dibutuhkan yang namanya iman. Orang yang percaya, dia itu menjadi ada sebuah dasar kenapa dia memilih untuk melihat mujizat Tuhan. Amin. Di dalam terjemahan firman yang Allah yang hidup di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, apakah iman itu? Iman adalah keyakinan. Lalu dikatakan iman adalah kepastian. Amin. Jadi saudara, dibutuhkan iman dan percaya. Setelah engkau percaya, tidak membatasi Tuhan, maka izinkan Tuhan hari ini bergerak dalam hidupmu dan terus percaya dalam hidupmu. Amin. Pertanyaannya, kenapa kadang kita merasa sepertinya Tuhan kok tidak menyembuhkan? Bukan tidak menyembuhkan, tetapi seringkali yang terjadi adalah kita sudah tidak percaya. Kita tidak percaya ada kekuatan yang baru yang dialirkannya kepada kita. Bahkan kita sudah berubah setia. Amin, saudara. Mari punya iman. Jangan katakan, aku punya iman tapi belum terjadi. Apa yang barusan kau katakan itulah sebenarnya menunjukkan saudara tidak percaya. Orang yang punya iman, dia akan percaya dan terus percaya. Bahkan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia akan tetap berharap juga ada mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Dari 3 hal, pribadi-pribadi yang disembuhkan semua orang buta. Tapi Tuhan mau mengajar kita, jangan batasi Tuhan. Jangan